Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilanda kemarau panjang, permukaan air Waduk Jati Gede Sumedang surut cukup drastis. Seorang perempuan tewas dengan belasan luka tusuk saat bertemu dengan teman prianya di Kota Bogor. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat menghabisi nyawa mertuanya di Banjar. Warga Kencana Kota Bogor digegerkan dengan penemuan seorang perempuan yang bersimbah darah di lahan kosong dekat pemukiman warga. Diduga perempuan itu jadi korban penganiayaan teman prianya. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Rekaman ini diambil warga Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Sabtu dini hari. Mereka menemukan seorang perempuan tergeletak bersimbah darah. Ya, ingat Allah ya, astagfirullahaladzim. Perempuan ini meminta pertolongan. Namun saat sudah dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Saat ditemukan, korban sempat cerita ke warga hendak bertemu dengan temannya di sekitar lokasi kejadian. Kuat dugaan, teman pria itulah yang menganiaya korban sampai berteriak minta tolong. Kondisinya udah berlumuran darah semua, gitu. Udah minta tolong, pokoknya udah kondisinya udah kritis saja, gitu. Dia minta tolong, minta air, minta bawa ke rumah sakit. Akhirnya bapak tolong. Akhirnya kita ke rumah RT. Terus? Kita RT harus lari ke Polsek. Nah setelah dari Polsek, datanglah dari patroli Polsek langsung bawa korban ke rumah sakit Islam yang dekat ya. Kejadian itu selesai itu katanya saya dengar kabar sampai rumah sakit kan langsung meninggal. Itu aja sih. Bapak tahu nggak identitasnya siapa? Sementara identitas nggak tahu Pak, karena nggak ada apa-apa. Kita juga nggak periksa-periksa. Yang penting kita amanin barang bukti yang ada seperti motor, HP. Gitu. Oh ada motornya? Ada motor. Dia dibegal bukan sih Pak? Kalau jadi cerita dia nggak dibegal, dia jemput. Oh. Dia jemput, itu ada rekamannya, sempat saya rekam, gitu kan. Cuma memang dia terbata-bata, kondisinya udah kritis. Oh dia diminta ngejemput cowoknya? Dia ngejemput cowoknya di gang situ, bilah bahasanya gitu kan, nggak jauh dari sini, dari situ aja, dari situ. Itu dia saya jemput, ibu kenal gitu, udah itu aja. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga perempuan 23 tahun itu jadi korban penganiayaan. Pihaknya juga telah mengidentifikasi pelaku yang telah menganiaya korban dengan belasan luka tusuk di tubuhnya. Berdasarkan hasil cek dan olah TKP, kuat dugaan bahwa korban merupakan korban tindak pidana berupa penganiayaan. Sementara ini kita dapat temukan beberapa alat bukti, terutamanya ada kendaraan dan alat-alat lain. Usia korban? Untuk usia korban kurang lebih sekitar 23 tahun. Harta benda korban ada yang hilang nggak? Untuk sementara kita masih belum dapat memastikan, tetapi kita penyelidikan masih berlanjut. Untuk terduga pelaku kita sudah ketahui identitasnya dan kita Polresta Bogor Kota beserta Polsek berupaya maksimal untuk melakukan penangkapan kepada terduga pelaku. Polisi menyita motor dan 2 ponsel milik korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Kini polisi memburu penganiaya perempuan hingga tewas itu. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Mertua tewas di tangan menantunya sendiri yang merupakan WNA asal Amerika. Sebelumnya pelaku sudah 3 kali merusak rumah mertuanya. Pelaku pun sudah ditahan polisi. Sementara jenazah sudah dikebumikan di pemakaman umum Kota Banjar. Minggu siang, warga Langensari, Banjar kembali dikagetkan dengan teriakan dari rumah Agus Sopyan. Agus tewas di tangan menantunya sendiri, Arthur Wellor, seorang warga negara asing dari Amerika Serikat. Arthur tega membacok mertuanya sendiri menggunakan golok hingga tewas. Warga yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak tanpa berbuat apa-apa karena takut jadi sasaran kemarahan Arthur. Tindakan brutal ini bukan yang pertama kali dilakukan Arthur. Sebelumnya ia pernah dilaporkan ke polisi karena sudah 3 kali merusak barang-barang dalam rumah mertuanya.
Keluarga menangis histeris menyesali polisi yang tak kunjung menangkap Arthur setelah perusakan terakhir kali tanggal 16 September lalu. Padahal keluarga sudah pernah melapor sebelumnya. Kabarnya ini pelaku merusak rumah mertua juga bukan sekali ya? Ya, betul. Sudah berapa kali, Pak? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya? Dipicu oleh apa itu, Pak? Kalau menurut keterangan yang kami terima itu dari hal sepele, katanya adanya kesalahpahaman ataupun terkait dengan usaha yang dilakukan oleh WNA itu tersebut. Mendengar kejadian ini, warga terus berdatangan ke lokasi. Arthur kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Sedang korban dibawa ke RSU Banjar untuk diotopsi. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Banjar. Motif pembunuhan dipicu cekcok rumah tangga dengan istrinya hingga membuat sang istri keluar dari rumah. Arthur mengira istrinya kabur ke rumah orang tuanya, namun saat didatangi, istrinya tidak ada di tempat. Merasa kesal, Arthur melampiaskan kemarahannya pada mertuanya yang saat itu berada di halaman belakang rumah. Ia menikam korban berulang kali hingga tewas. Hingga hari Jumat lalu, polisi masih memeriksa Arthur terkait laporan perusakan rumah mertuanya. Namun belum sempat ditahan, ia malah membunuh mertuanya. Saudara AW juga melakukan tindak pidana yaitu pengerusakan. Dan kita sudah melakukan proses. Awalnya kita melihat daripada kejadian tersebut adalah permasalahan di keluarga. Kita lakukan dulu mediasi, namun korban mertuanya tersebut tetap melakukan laporan polisi dan kita terima laporan polisi tersebut. Setelah membuat laporan polisi, kita melakukan proses hukum. Dan kebetulan di hari Jumat kemarin, saudara AW kita undang untuk perkara pengerusakan yang bersangkutan hadir dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Kini polisi masih memeriksa saksi dan keluarga korban. Polisi juga masih menunggu pihak imigrasi terkait sanksi deportasi bagi Arthur. Suasana duka menyelimuti kediaman rumah korban. Warga berdatangan untuk melayat Agus Sopyan yang tewas di tangan menantunya sendiri. Usai diotopsi, Senin pagi jenazah korban dimakamkan di TPU Banjar. Keluarga korban hanya bisa pasrah melepas kepergian sosok yang dikenal baik dan aktif di lingkungan itu. Mereka juga berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Pembunuh seorang pemuda di Jembatan Ciloseh, Kota Tasikmalaya akhirnya ditangkap. Polisi menangkap 2 tersangka. Saat diperiksa, mereka mengaku motif pembunuhan hanya karena korban dan pelaku saling tatap mata saat mengisi bensin. Gaga dan Cangik tak bisa mengelak saat ditangkap polisi. Keduanya jadi tersangka atas tewasnya pemuda bernama Fajar di Jembatan Ciloseh, Bungursari, Kota Tasikmalaya tanggal 9 September lalu. Sebelum tewas, korban dan kedua tersangka sempat berduel di dekat jembatan. Perkelahian keduanya hanya karena masalah sepele, yaitu saling bertatap mata saat di tempat pengisian bensin. Padahal kedua pihak tidak saling mengenal. Mereka pun saling ejek lewat telepon dan akhirnya memutuskan untuk berduel. Saat di lokasi duel, Gaga membawa celurit yang membuat Fajar takut dan kabur. Namun korban terjatuh dan dilukai oleh tersangka. Pelaku mengaku saat berduel dalam kondisi mabuk sehingga tega melukai korban. Dengan ditangkapnya mereka, kini keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Antara tersangka dan korban ini saling pandang. Dari situ kemudian muncul niatan dan muncul dendam dari pihak tersangka untuk kemudian melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga kemudian mereka mencari informasi terkait dengan nomor handphone dari korban dan melakukan janjian di sebuah titik yang sudah ditetapkan yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut. Awal September lalu, Fajar ditemukan tewas di bawah jembatan Ciloseh dengan sejumlah luka bacok. Keluarga terpukul mengetahui anaknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Selain Fajar, warga juga menemukan rekan Fajar yang juga terluka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.
3 pencuri dengan modus ganjal ATM diringkus polisi usai gagal beraksi di res area kilometer 97 Tol Cipularang, Purwakarta. Mobil para pelaku bahkan sampai dirusak massa saat berusaha kabur. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolres Purwakarta Sabtu. Kendaraan ini hancur setelah jadi sasaran amukan warga karena pemiliknya adalah pelaku penipuan ganjal anjungan tunai mandiri di wilayah Purwakarta. Ada 3 pelaku yang ditangkap saat kabur dari kejaran massa. Mereka adalah Dedi 38 tahun, Yorlis Antoni 42 tahun dan Asmi 24 tahun. Warga Pesawaran Lampung menggunakan tusuk gigi untuk mengganjal ATM. Mereka kerap berpindah tempat dalam beraksi. Namun kejahatan mereka berakhir saat beraksi di res area kilometer 97 Tol Cipularang pada 14 September lalu. Pengejaran penyidik dengan para tersangka, mobil para tersangka ini hancur juga oleh massa. Kemudian modus operandinya, para tersangka ini mengganjal ATM dengan tusuk gigi. Ketika korban memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, seolah-olah kartu itu tidak bisa masuk. Kemudian para tersangka ini mencoba untuk membantu. Jadi ada yang berperan membantu si korban, ada yang berpura-pura mengintip PIN yang ditekan oleh korban. Selama beraksi, mereka telah mengambil uang para korban hingga ratusan juta rupiah. 39 kartu ATM juga disita bersama dengan ponsel, tusuk gigi, dan gergaji pipa. Kini mereka dijerat dengan pasal 364 junto pasal 53 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Sat Narkoba Polres Purwakarta mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan oleh napi di dalam lapas. Untuk mengelabui polisi, para pelaku menyembunyikan ratusan gram sabu-sabu dalam sepasang sandal. Dua pengedar narkoba berinisial TH dan WH ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Keduanya ditangkap saat hendak mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cibatu, Purwakarta awal September lalu. Saat digeledah, polisi menemukan sabu-sabu seberat 200 gram. Kedua tersangka menyembunyikan narkoba tersebut di dalam sandal agar tidak ketahuan polisi. Polisi mengungkap peredaran narkoba oleh tersangka selama ini dikendalikan seorang napi kasus narkoba berinisial B yang saat ini ditahan di salah satu lapas di Jawa Barat. Keduanya diperintahkan napi tersebut untuk mengambil sepasang sandal berisi sabu-sabu di wilayah Tangerang, Banten. Dalam masing-masing sandal terdapat 1 paket sabu seberat 200 gram. Hanya 1 paket sabu dalam sandal yang bisa disita, karena 1 paket lainnya sudah berhasil dijual oleh tersangka. Diarahkan oleh seseorang agar tersangka WH ini berangkat ke Tangerang untuk mengambil sepasang sendal. Jadi ini ya rekan-rekan, dimasukkan barang haramnya, dimasukkan ke sini. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, diantaranya alat timbang digital, 2 unit ponsel, dan sandal yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Purwakarta dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal pidana mati. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.